Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Mutmainnah selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran hadis dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Hadis tentang Pendidikan yang beranggotakan saya sendiri Nurul Khairah, Muizzatul Khairah, Syafrin Hidarah Mita, Nurul Hikmah, dan Intan Aprilia. Baiklah, pemateri pertama akan disampaikan oleh Syafrin Hidarah Mita. Kepada Syafrin, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tentang tujuan pendidikan. Yaitu yang pertama, ada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata al-ibadat diambil dari kata ab. Artinya, manusia yang rendah hina bagi junjungannya, pemilik segala urusannya. Tiap-tiap sesuatu yang ada di langit dan bumi tidaklah datang kepada Allah kecuali sebagai abd ataupun sebagai hamba. Karena kepemilikan Allah atas manusia adalah mutlak. Maka manusia harus belajar semampunya untuk mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia memang sudah harus seperti itu, bertaat kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, pendidikan Islam juga diarahkan agar memfokuskan tujuan kepada pembinaan manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dan soleh. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan menjadikan peserta didik berangkat mulia. Menjadikan sebuah keharusan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk tiap-tiap pribadi peserta didik agar memiliki akhlak budi pekerti yang mulia. Saat ini, secara praktis, setiap orang tua dan guru dalam pendidikan anak kelihatannya lebih mengutamakan aspek kognitif dibandingkan dengan menanamkan akhlak mulia pada anak. Pendidikan akhlak merupakan suatu usaha yang harus dilakukan oleh setiap unsur, baik itu orang tua, guru, masyarakat, dalam rangka untuk membentuk dan membina tabiat budi pekerti yang baik, mulia, dan terpuji. Di sini ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menanamkan akhlak pada anak. Yang pertama itu ada keteladanan. Dalam menanamkan akhlak mulia, keteladanan merupakan strategi harus dilakukan bagi seorang pendidik, sebab dengan memberikan teladan yang baik kepada siswa, maka siswa akan termotivasi untuk melakukan perbuatan baik. Yang kedua ada pembiasaan. Nah, seorang pendidik harus selalu dapat mengarahkan siswanya untuk membiasakan melakukan akhlak yang baik, seperti membiasakan siswanya untuk mengucapkan dan menjawab salam setiap kali bertemu atau keluar masuk rumah, dan membiasakan siswanya untuk hidup bersih dan tertib. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan, yaitu untuk kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi tujuan pendidikan Islam itu adalah salah satunya untuk memperoleh kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan kita sebagai umat muslim itu harus menyeimbangkan pengetahuan kita tentang dunia maupun di akhirat secara rata ataupun secara seimbang, yaitu dengan cara menuntut ilmu pengetahuan tentang agama, misalnya tentang tauhid, tentang fikih, tentang tata cara berkehidupan seorang muslim itu bagaimana gitu. Itu kan merupakan sosial hablum minan nas, itu kan merupakan salah satu kebaikan di dunia juga, dan menuntut ilmu tentang tauhid itu kan merupakan salah satu untuk memperoleh kebaikan hidup dunia di akhirat juga gitu. Jadi kalau misalnya kita bagus ataupun baik ilmu tauhidnya, baik ilmu fikihnya, kita itu pasti akan memperoleh kebaikan di akhirat seperti itu. Terus kita itu sebagai umat manusia itu harus bisa menjadi khalifah fil ard, harus bisa menjadi pemimpin yang baik di muka bumi ini, yaitu dengan cara melestarikan ataupun dengan cara mengelola
eksistensi Islam yang rahmatan lil alamin. Terus yang keempat itu ada tujuan pendidikan itu yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Jadi secara jasmani maupun rohani kita itu kan dilahirkan dari bayi itu kan pasti masih lemah, masih tidak tahu apa-apa, masih bersih, masih suci gitu. Jadi tujuan pendidikan itu adalah yaitu memberikan pengetahuan kepada anak yang baru lahir ataupun kepada peserta didik gitu. Kita sebagai pendidik itu ya harus memberikan ilmu pengetahuan yang cukup, ilmu pengetahuan tentang dunia maupun ilmu pengetahuan tentang akhirat gitu. Dalam kondisi demikian, seorang anak manusia itu pasti memerlukan bantuan ataupun bimbingan dari orang-orang yang udah dewasa gitu, untuk membimbing dirinya ataupun untuk memberdayakan dirinya agar dia bisa memperoleh ataupun meraih pengetahuan dia yang baru seperti itu, ataupun agar dia mudah kenapa dia perlu bimbingan, agar dia itu mudah memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, karena kan biasanya orang dewasa itu kan pasti mempunyai banyak pengalaman gitu. Terus yang kelima itu ada membentuk pribadi mukmin yang kuat. Jadi tujuan pendidikan Islam itu salah satunya adalah untuk membentuk pribadi mukmin yang kuat, yaitu untuk membentuk pribadi kita sebagai umat Islam yang kuat mentalnya, kuat fisiknya, kuat imannya gitu dalam menghadapi segala sesuatu ataupun dalam menghadapi ujian gitu. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya akan saya jelaskan tentang hadis pendidik. Pengertian pendidik. Pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik segala perkataan dan perbuatan yang baik harus diikuti oleh peserta didik. Anak sangat mudah meniru karena seorang anak itu adalah peniru yang sangat ulung. Jadi pendidik harus menjadi contoh suri teladan bagi anak didiknya. Pendidik harus melakukan yang terbaik ke peserta didik agar peserta didik ini dapat membentuk karakter yang baik. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikologis sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dikutip dari Abu Dinata, pengertian pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian ini memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Dalam hal ini dipertegaskan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sisdiknas tahun 2005. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya bagi kamu semua laksana ayah terhadap anaknya. Saya mengajarkan kepada kamu semua ketika mendatangi WC. Maka janganlah kamu semua menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Nabi memerintahkan untuk membersihkan istinja dengan menggunakan 3 batu. Nabi mencegah untuk tidak melakukannya dengan kotoran kering dan tulang. Dan Nabi mencegah seorang laki-laki membersihkan dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab bersuci. Hadis tersebut mengajarkan 2 hal, yakni pendidik haruslah laksana orang tua bagi anak didiknya, dan adab berak dan kencing. Orang Islam diwajibkan meneladani Rasulullah SAW, terlebih orang yang berprofesi sebagai pendidik. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya saya mengajarimu laksana ayah bagimu. Sedemikian jauhnya sampai dalam hal bersuci saja beliau menjelaskan dengan sedemikian detailnya. Dapat disimpulkan bahwa pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar dapat mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya baik sebagai khalifah maupun abid sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
Yang kedua adalah kedudukan pendidik. Menurut Rasulullah, pendidik berkedudukan sebagai orang tua. Karena pendidik ini adalah mendidik anak didiknya dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kemudian pendidik juga mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Dalam beberapa hadis disebutkan, jadilah engkau sebagai guru atau pelajar atau pendengar atau pencinta, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima sehingga engkau menjadi rusak. Dalam hadis lain disebutkan, tinta seorang ilmuwan lebih berharga ketimbang darah para syuhada. Bahkan Islam menempatkan pendidik setingkat dengan derajat seorang rasul. Hal ini disebutkan oleh Mujib tahun 2006. Berdasarkan penjabaran yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pendidik bukan hanya mengajar dan mentransfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi lebih luas, yaitu sebagai orang tua atau bapak spiritual yang memberikan suri tauladan, membina mental dan jiwa, serta mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Orang tua menjadi pendidik yang membentuk karakter untuk nusa dan bangsa. Jadi apa yang pendidik ajarkan dan apa pendidik yang sampaikan, apa yang pendidik inginkan dari peserta didik, itulah anak terbentuk dari didikan orang tuanya atau si pendidik tersebut. Demikianlah dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Saya Nurul Hikmah akan menjelaskan mengenai keutamaan pendidik. 1. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, posisi guru mendapatkan tempat yang terhormat dan mulia di sisi Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berisi penjelasan tentang kedudukan orang berilmu yang telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kedudukan pendidik dalam masyarakat juga sangat mulia. Pendidik dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan menghormati seorang pendidik atau guru, sama seperti kita menghormati orang tua di rumah. Seperti kata pepatah, orang tua adalah guruku di rumah, dan guru adalah orang tuaku di sekolah. Karenanya juga kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua adalah terbebas dari kutukan Allah. Seorang guru yang baik adalah guru yang menjalankan tugasnya ikhlas karena Allah. Karena jika guru tersebut ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah. Di antara keutamaan itu ialah termasuk golongan orang yang tidak putus dari rahmat Allah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia dan segala isinya terkutuk kecuali zikir kepada Allah dan apa yang terlibat dengannya, orang yang tahu atau orang yang belajar." Nah, dalam hadis ini sudah ditegaskan bahwa orang yang tahu maksudnya adalah guru atau pendidik adalah orang yang selamat dari kutukan Allah. Hal ini merupakan keutamaan yang sangat berharga bagi seorang guru. Nah, dari hadis ini dapat kita pahami juga bahwa tidak semua orang yang berpredikat guru dijamin Rasulullah SAW selamat dari kutukan Allah. Guru yang beliau maksud ialah guru yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya dengan ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah. Yang ketiga adalah diidolakan oleh penduduk bumi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi, yaitu Abu Umamah Al-Bahili berkata, diceritakan kepada Rasulullah dua orang laki-laki, yang satu abid, orang yang beribadah, dan yang satu lagi alim, orang yang banyak ilmu. Maka Rasulullah bersabda, kelebihan seorang alim daripada orang yang beribadah adalah bagaikan kelebihanku daripada seorang kamu yang paling rendah. Kemudian Rasulullah berkata lagi, sesungguhnya Allah, malaikatnya, penduduk langit dan bumi
sampai semut yang berada dalam sarangnya, serta ikan bersalawat, yaitu memohon rahmat untuk orang yang mengerjakan kebaikan kepada manusia. Nah, dalam hadis ini sudah ditegaskan bahwa Allah memberikan rahmat dan berkahnya kepada guru atau pendidik, yaitu orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Selain itu, malaikat dan penduduk langit dan bumi termasuk semut yang berada di sarangnya dan ikan ikut mendoakan kebaikan untuk seorang guru yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain karena ridho kepada Allah. Itu semua adalah keutamaan yang diberikan Allah kepada seorang guru. Yang keempat adalah mendapatkan pahala berkelanjutan. Nah, mendapatkan pahala berkelanjutan ini sehubungan dengan keutamaan yang ditemukan dalam sebuah hadis, yaitu Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Dalam hadis yang sudah dijelaskan tadi, sudah terdapat informasi bahwa ada 3 hal yang selalu diberi pahala oleh Allah kepada seseorang kendati pun ia sudah meninggal dunia, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah maksudnya adalah wakaf yang lama kegunaannya, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa yang dimohonkan oleh anak soleh untuk kedua orang tuanya. D. Ada syarat-syarat pendidik. Nah, menjadi seorang pendidik itu bukanlah hal yang mudah atau hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja kepada pendidik, tetapi seorang pendidik itu harus dibekali oleh syarat-syarat yang dapat menunjang keberhasilannya dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran yang diharapkan dapat berlangsung secara optimal. Nah, di antara syarat-syaratnya adalah yang pertama, pendidik harus beriman. Kemudian pendidik harus berilmu, pendidik harus mengamalkan ilmunya, dan pendidik harus berniat ikhlas. Dan terakhir, pendidik harus berlapang dada. Karena menjadi seorang pendidik itu tidak boleh merasa puas atau merasa sudah cukup dalam mendidik, karena hal itu merupakan tanda bahwa pendidik tersebut tidak mau berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, pendidik yang ideal itu merupakan pendidik yang pada saat bersamaan siap menjadi peserta didik dengan orang lain. Kemudian ada E, sifat-sifat pendidik. Sifat-sifat pendidik ini merupakan pelengkap dari syarat-syarat pendidik, sehingga pendidik bisa dikatakan memenuhi syarat maksimal menjadi seorang pendidik. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pendidik dalam perspektif Islam, yaitu bukan hanya pendidik yang menerima amanat dari orang tua untuk mendidik anaknya, melainkan juga menerima amanat dari setiap orang yang memerlukan bantuan untuk mendidiknya. Oleh karena itu, seorang pendidik itu harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu zuhud dan ikhlas, kemudian bersih lahir dan batin, pemaaf, sabar dan mampu mengendalikan diri, bersifat kebapaan atau keibuan, dan mengenal dan memahami peserta didik dengan baik, baik secara individual maupun kolektif. Dan menjadi pendidik, sifat-sifat itu harus tertanam di dalam jiwa seorang pendidik, sehingga di dalam pelaksanaan tugasnya mengajar atau mendidik anak, pendidik itu selalu diselimuti perasaan yang positif dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seorang pendidik akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang orang tua. Orang tua itu adalah orang yang pertama kali berinteraksi dengan anaknya. Oleh karena itu, orang tua mempunyai peranan penting dalam pendidikan anak-anaknya sejak anak dalam kandungan, setelah lahir hingga dewasa. Anak lebih banyak berinteraksi dengan orang tuanya. Dengan demikian, baik tidaknya anak sangat ditentukan oleh peranan yang dimainkan oleh orang tuanya. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka ibu bapaknya yang mendidikan agamanya, Yahudi atau Nasrani,
dan Majusi. Dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kepada setiap orang tua agar senantiasa menjaga fitrah keislaman anaknya, jangan sampai berubah menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis di atas juga menjelaskan bahwa apabila orang tua mengajarkan dan membimbing anak dengan prinsip iman dan Islam, maka anak akan tumbuh dan berkembang dalam naungan akidah Islam yang baik dan benar. Begitu juga sebaliknya. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik, secara khusus pendidikan Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik. Dan salah satu sebab kegagalan pendidikan seorang anak adalah minimnya partisipasi dalam keterlibatan orang tua di dalamnya. Banyak alasan yang menyebabkan orang tua bersifat pasif terhadap proses dan perkembangan pendidikan anaknya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.